Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Monica Sandy Ava dari SMA Kolese Loyola. Di video saya yang sebelumnya, saya sudah memberikan penjelasan singkat tentang pengantar sistem pertidaksamaan. Nah, pada video kali ini kelanjutannya, kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear bagian pertama. Yang akan kita bahas di bagian pertama ini ada tentang penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Ini adalah tentang bagaimana kita menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Jadi nanti kalau diberikan sistem, kita diminta untuk menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian kita akan belajar masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau ini dalam bentuk soal cerita. Tapi untuk poin ketiga ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya di video yang berikutnya. Untuk penyelesaian pertidaksamaan linear, kita akan coba langkah-langkah menggambar grafik pertidaksamaan linear adalah sebagai berikut. Yang pertama, silahkan digambar dulu grafik persamaannya sebagai batas dari daerah. Nah, untuk menggambar grafik persamaan, tentunya kita tentukan terlebih dahulu titik potong dengan sumbu X dengan sumbu Y. Jadi kalau X-nya 0 nanti Y-nya berapa, kalau Y-nya 0 X-nya berapa. Lalu kita buat garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kemudian bagaimana kita membuat garisnya itu tergantung dari tanda pertidaksamaannya. Kalau tandanya itu kurang dari atau lebih dari, jadi nggak pakai sama dengan, nanti garis yang kita buat itu garis putus-putus. Tetapi kalau ada sama dengannya, misalnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis yang kita buat adalah garis lurus. Selanjutnya untuk menentukan daerah mana yang sesuai dengan pertidaksamaan linear kita, mari kita ambil sebuah titik yang kita sebut sebagai titik selidik. Titik ini bebas mau angka koordinat x, y berapapun, tetapi biasanya yang paling mudah itu adalah titik 0,0. Titik selidik yang kita ambil tadi silahkan disubstitusi ke pertidaksamaan. Kalau benar tandanya sesuai, berarti daerah yang memuat titik selidik itu adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya. Saya membuat kesepakatan bahwa daerah penyelesaian itu nanti adalah daerah yang bersih atau daerah yang tidak kena arsiran. Ini akan sangat membantu apabila kita sudah masuk ke sistem pertidaksamaan yang pertidaksamaan nanti lebih dari satu. Oke, kita akan coba contoh mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Misalnya, kita diminta menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaannya x plus 2y kurang dari sama dengan 8. Langkah pertama tadi, kita gambar terlebih dahulu garis persamaannya. Berarti untuk x plus y yang sama dengan 8, kita buat persamaan dulu. Lalu kita cari titik potong sumbu X dengan sumbu Y. Kalau X-nya 0, berarti kita substitusi ke sini ya. Nanti kan kita peroleh 0 tambah 2Y sama dengan 8, atau Y-nya itu nanti sama dengan 4. Sehingga kita peroleh titiknya 0,4. Sedangkan untuk Y yang bernilai 0, berarti nanti akan kita dapatkan X-nya sama dengan 8, sehingga kita dapat titiknya 8,0. Kita sudah dapat dua titik. Kemudian kita gambar di bidang kartesius, yaitu titik 0,4 di atas ini dan 8,0 ada di bawah kanan ini. Lalu kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik ini. Cek lagi, tadi tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Karena ada sama dengan, maka garis yang kita buat adalah garis lurus. Selanjutnya, langkah kedua untuk menentukan daerah mana ini yang sesuai dengan pertidaksamaan kita, yang atas atau yang bawah. Nah, kita akan coba ambil titik selidik. Saya akan mengambil titik 0,0 yang gampang saja. 0,0 itu berarti posisinya ada di bawah sini. Kita cek, berarti nanti akan kita dapatkan 0 ditambah 0. Hasilnya 0. 0 itu sama 8 kan lebih besar 8. Berarti kita terperoleh 0 kurang dari 8, tandanya kurang dari, sama dengan pertidaksamaan kita. Artinya daerah yang memuat 0,0 yang ada di bawah sini, ini adalah daerah penyelesaian. Dan daerah seberangnya itu adalah daerah yang salah. Oleh karena itu, sesuai kesepakatan tadi, yang salah itu diarsir, sehingga yang bersih yang di bawah ini adalah daerah penyelesaian. Oke, untuk pertidaksamaan linear, sudah, sekarang kita akan lanjut ke sistem pertidaksamaan linear. Sistem itu nanti kita peroleh apabila ada dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Pastikan masing-masing pertidaksamaan itu variabelnya sama ya. Jadi kalau misal kita punya variabelnya X dan Y, maka yang lain juga harus X dan Y. Jangan yang satunya X dan Y, lalu yang lainnya
A dan B misalnya, itu nanti bukan jadi pertidaksamaan linear dua variabel lagi, tapi bisa jadi lebih dari dua variabel. Nah, dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel itu nanti membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bahkan lebih. Minimalnya dua untuk bisa menjadi sistem. Oh ya, ini tadi kesepakatan kita bahwa daerah penyelesaian DP itu yang bersih, yang salah itu yang akan kita arsir atau kita coret. Kita coba masuk ke contoh soalnya. Tentukan daerah penyelesaian dari, ini harusnya ada kata sistem. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Di sini saya punya ada 4 pertidaksamaan. Pertidaksamaan pertama itu adalah contoh yang tadi sudah kita buat, yaitu untuk X plus Y kurang dari sama dengan 8. Langkahnya sama seperti tadi, saya ulang singkat saja. Dibuat persamaannya, cari titik potong sumbu X dengan sumbu Y, lalu silahkan digambar, dan ditarik garis, karena apakah sama dengan berarti garisnya lurus. Cek dengan titik selidik 0,0 tadi yang memenuhi, yang ada di bawah sini memenuhi, berarti yang salah adalah yang atas. Sehingga daerah yang memenuhi adalah daerah yang bersih yang ada di bawah. Nah, pertidaksamaan pertama tadi sudah, kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. X min Y kurang dari sama dengan 2. Berarti kita bikin dulu persamaannya, X min Y sama dengan 2. Lalu kita cari titik potong sumbu X dengan sumbu Y. Kalau X-nya 0, berarti ini akan jadi min Y sama dengan 2 atau Y-nya sama dengan min 2. Sehingga kita peroleh titik 0, min 2. Dan kalau Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 2. Sehingga kita peroleh titiknya 2,0. Atau kalau digambar, ya ada di sini saya nyatakan sebagai titik C dan D ada di bawah sini. Karena tanda pertidaksamaannya pakai sama dengan, berarti garis kita garis lurus. Lalu kita cek dengan titik selidik lagi. Saya ambil titik selidik 0,0. 0,0 itu ada di atas, kiri atas. Nah, kalau 0,0 saya masukkan berarti X min Y jadi 0 min 0, berarti 0. 0 dengan 2 kan lebih besar 2, berarti kita peroleh 0 itu kurang dari 2 karena tandanya benar. Berarti daerah yang memuat 0,0 yang ada di atas kiri ini adalah daerah penyelesaian, sehingga daerah yang seberangnya ini daerah yang salah. Jadi kita akan arsir daerah yang salah, sehingga kita peroleh daerah yang benar itu yang masih bersih. Nah, kita lanjut sekarang. Pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 1. Nah, ini garisnya dulu, garis persamaannya kan X sama dengan 1. Garis X sama dengan 1 itu garis yang vertikal, ada di sini. Karena di sepanjang garis ini, nilai X-nya itu adalah 1 berapapun nanti nilai Y-nya. Karena yang diminta itu yang lebih dari sama dengan 1, lebih dari itu kan berarti yang ada di sebelah kanan ini ya. Artinya yang salah adalah yang ada di sebelah kirinya, maka sebelah kiri akan kita arsir seperti ini. Next, untuk yang terakhir, Y lebih dari sama dengan 1. Kalau X sama dengan itu nanti garisnya tegak, kalau yang Y itu garisnya adalah mendatar. Jadi dia ada di sini, di sepanjang garis ini nilai Y-nya adalah 1. Karena yang diminta adalah yang lebih dari 1, berarti yang di atas nih, berarti yang salah adalah yang ada di bawah. Maka yang di bawah ini saya arsir, sehingga sisanya daerah yang masih putih ini, segi 4 tidak beraturan ini adalah daerah penyelesaian kita. Nah, jadi di sini kita peroleh daerah penyelesaiannya adalah segi 4 yang ada di sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.